Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa belajar bersama. Walaupun dalam keadaan seperti ini, tetap kita tidak boleh bermalas-malasan ya, harus tetap semangat. Baiklah, jadi video kali ini kita akan membahas materi yang terakhir dari subbab ikatan kimia. Jadi sebelum masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, agar mendapatkan kemudahan dalam menimba materi kita pada hari ini. Sebelumnya kita masuk pada inti pembelajaran pada hari ini, saya akan mengingatkan kembali materi kita yang kemarin, yaitu mengenai ikatan kovalen dan ikatan logam, di mana ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron, sedangkan ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik inti atom-atom logam dengan lautan elektron. Baiklah, itulah materi kita yang kemarin. Jadi sekarang kita akan masuk pada pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai bentuk molekul dan kepolaran senyawa kovalen. Jadi yang pertama kita akan bahas yaitu bentuk molekul. Bentuk molekul menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul, tak lupa sudut-sudut ikatan yang terbentuk. Sebelumnya kita telah mempelajari dan mencoba memahami struktur Lewis. Dengan berbekal teori Lewis ini, kita dapat meramalkan bentuk molekul menggunakan jumlah PeI dan Peb dari suatu molekul. Jumlah dari PeI, baik itu ikatan tunggal maupun rangka, dan Peb, inilah yang kita kenal sebagai domain elektron. Kemudian, pasangan-pasangan elektron di dalam suatu molekul akan menempatkan diri sedemikian rupa, sehingga gaya tolak-menolak pasangan elektron itu serendah mungkin. Agar kedudukan pasangan elektron tersebut menghasilkan gaya tolak-menolak yang paling rendah, maka pasangan elektron tersebut akan berada pada jarak yang saling berjauhan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan pasangan-pasangan elektron mempunyai pola dasar sebagai berikut. Dengan menggunakan teori yang dikenal dengan nama Valence-Shell electron pair population, kita bisa memprediksi bentuk molekul. Bentuk-bentuk molekul bergantung pada jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Kita akan mempelajari bentuk-bentuk dasar molekul, dimulai dari semua elektron berpasangan, yang berarti tidak ada pasangan elektron bebas. Ketika atom pusat memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 2, maka molekul tersebut berbentuk linier. Berbeda dengan sebuah molekul yang memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 3, molekul tersebut berbentuk trigonal planar. Molekul yang memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 4 memiliki bentuk tetrahedral. Terus bagaimana dengan molekul yang memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 5? Molekul tersebut akan memiliki bentuk bipiramida trigonal. Sementara itu, molekul dengan pasangan elektron berjumlah 6, molekul tersebut berbentuk oktahedral. Baiklah, jadi itulah pembahasan kita mengenai bentuk molekul. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kepolaran senyawa kovalen. Pada kepolaran senyawa kovalen terdapat molekul-molekul diatomik, misalnya H2, Cl2, O2, dan N2. Pasangan elektron yang digunakan bersama berada di antara dua atom dalam jarak yang sama, sebab kedua atom yang berikatan mempunyai kekuatan gaya tarik elektron yang sama. Ikatan yang terbentuk pada molekul-molekul tersebut dinamakan ikatan kovalen nonpolar, sedangkan pada peristiwa terjadinya kutub akibat adanya pasangan elektron yang lebih tertarik ke salah satu atom disebut dengan polarisasi, dan ikatan yang terbentuk disebut ikatan kovalen polar. Nah, jadi kali ini kita akan membedakan senyawa kovalen polar dan nonpolar. Kita dapat mengetahui perbedaan ikatan polar dan nonpolar berdasarkan perbedaan keelektronegatifan antar atom dalam suatu molekul. Lihatlah gambar berikut. Jadi semakin besar perbedaan keelektronegatifan antara kedua atom yang berikatan, akan semakin polar ikatannya.
di mana ikatan pada atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan disebut ikatan kovalen nonpolar, sedangkan ikatan yang terjadi antara atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan disebut dengan ikatan kovalen polar. Lihatlah contoh di bawah ini, yang merupakan ikatan kovalen polar dan nonpolar. Kepolaran suatu molekul dapat diketahui dari harga momen dipolnya. Senyawa kovalen polar memiliki momen dipol lebih besar dari 0, sedangkan senyawa kovalen nonpolar memiliki momen dipol sama dengan 0. Jadi, perbedaan senyawa kovalen polar dan nonpolar dapat diketahui dari perbedaan keelektronegatifan dan juga nilai momen dipolnya. Namun, dapatkah kita melihat perbedaan senyawa kovalen polar dan nonpolar secara kasat mata? Kita dapat mengetahui kepolaran suatu senyawa dengan cara berikut. Menuangkan larutan ke dalam buret, menggosokkan penggaris plastik ke kain flanel, kemudian didekatkan penggaris ke aliran larutan. Apabila aliran larutan tetap lurus, maka larutan bersifat nonpolar. Sedangkan apabila aliran larutan membelok, maka larutan bersifat polar. Contoh larutan yang bersifat nonpolar adalah minyak. Dan contoh larutan yang bersifat polar adalah air. Cara lain untuk mengetahui kepolaran suatu senyawa adalah dengan cara melihat kelarutannya. Itu lihatlah gambar berikut. Yang pertama adalah air, yang kedua berisi minyak. Air dan minyak memiliki kepolaran yang berbeda. Air bersifat polar dan minyak bersifat nonpolar. Karena memiliki kepolaran yang berbeda, air dan minyak tidak saling melarut. Lihatlah gambar berikut. Untuk membedakan senyawa kovalen polar dan nonpolar, kita dapat melarutkannya dalam air ataupun dalam minyak. Apabila suatu senyawa larut dalam air, maka senyawa tersebut bersifat polar. Dan apabila suatu senyawa larut dalam minyak, maka senyawa tersebut bersifat nonpolar. Jadi itulah pembahasan kita mengenai senyawa kovalen polar dan nonpolar. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini tentang bentuk molekul dan kepolaran senyawa kovalen telah selesai. Jadi kesimpulannya, bentuk molekul menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul. Pada pasangan elektron, ikatan elektron yang digunakan bersama oleh dua atom yang berdekatan, sedangkan pasangan elektron bebas adalah pasangan elektron yang tidak digunakan bersama oleh kedua atom yang berdekatan. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai bentuk molekul dan kepolaran senyawa kovalen. Jadi berhubung materi kita pada subbab ikatan kimia telah selesai, jadi pekan depan kita akan masuk pada subbab yang baru, yaitu tentang larutan elektrolit, non-elektrolit, dan reaksi redoks. Sekian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.